wabarakatuh. Terima maaf saya tadi pas buka ada telepon lagi masuk. Oke, Oke, Assalamualaikum. Siapa dulu nih yang si Waalaikumsalam, Pak. Patrick siapa dulu masuk? Yang dulu masuk tadi siapa? Halo? Siapa duluan sih? Yang duluan siapa nih? Oh cepat dong malam nih ya. Boleh saya duluan, Pak? Silakan silakan silakan. Ya, saya izin share screen ya, Pak. Ya. Kamu udah sampai di mana Patrick? Saya udah di bab 4 terakhir, Pak, yang implikasi manajerial, Pak. Oh, kamu bampat, kamu udah sempro ya? Berarti udah ya? Udah, Udah, lupa saya tuh. iya. Kamu kelamaan sih, kelamaan kamu Iya, nih. Pak. Ini saya Lupa. terakhir itu di ini, Pak, hasil uji Iya, autokorelasi. iya. Eh, Terus, Lalu selanjutnya saya udah di ini analisis regresi berganda, Pak. Ada 2 persamaan. Untuk persamaan satunya, ini ada kepemilikan manajerial dan institusional itu berpengaruh positif, tidak berpengaruh. Kemudian komisaris independen oh itu ya, Patrick, nanti kalau ujian ya. kamu bawa itu ya data-data ya di ujian tuh ya. Oh iya, baik, Pak. Bawa data, bawa hasil olah review. So, kemarin itu mahasiswa saya ngelibah ditunda ujiannya gini. Oh iya, baik, Pak. Mahasiswa Nanti dasar akan oh, saya siapkan ya, Pak. iya. Biasanya ada Eh, data mentah, hasil hasil semua dibawa semua. Terus apa lagi? ya. Kemudian untuk komisaris independen dan ukuran dewan direksi ini berpengaruh negatif. Untuk likuiditasnya berpengaruh positif dan profitabilitas dan leverage-nya ini berpengaruh negatif, Pak. Ya. Eh, Kemudian untuk di persamaan duanya ini, untuk kepemilikan manajerial, institusional, dan komisaris independen ini berpengaruh negatif. Kemudian untuk ukuran dewan direksi ini jadinya tidak berpengaruh. Kemudian untuk ukuran likuiditas dan profitabilitas ini berpengaruh positif. Untuk leverage ini berpengaruh negatif dan tambahannya untuk persamaan dua ini ada COVID-19, variabel dummy ini tidak berpengaruh, Pak. Ya. Ya, baik. Saya lanjut. Eh, di sini untuk koefisien determinasi sesuai dengan hasilnya di sini untuk persamaan 1 ada 91,59% dan untuk persamaan 2 ada 86,74%. Kemudian ini untuk uji T-nya dan untuk uh, hipotesi uji T-nya ini untuk hipotesi 1 itu untuk persamaan satunya ditolak, untuk hipotesis 2-nya juga ditolak untuk persamaan satunya, untuk hipotesis 3-nya persamaan satunya diterima, kemudian untuk hipotesis 4 persamaan satunya juga diterima. Kemudian untuk persamaan penelitian 2 ini menggunakan random effect model. Ini untuk hipotesis satunya diterima karena berpengaruh negatif, hipotesis 2 juga diterima karena berpengaruh negatif, hipotesis 3-nya ini juga diterima karena berpengaruh negatif, dan hipotesis 4-nya ini ditolak karena berpengaruh positif. Kemudian untuk di persamaan 2 ini ada tambahan hipotesis yaitu pandemi COVID-19 ini juga ditolak karena sesuai hasilnya ini tidak berpengaruh. Begitu, Pak. Untuk variabel kontrolnya, sesuai yang sudah saya sebutkan sebelumnya, bahwa ada perbedaan untuk likuiditas itu jadinya semua baik persamaan penelitian 1 dan 2 itu ditolak karena hasilnya itu positif. Untuk profitabilitas ada perubahan, untuk yang persamaan penelitian 1 ini diterima karena berpengaruh negatif, dan persamaan penelitian 2 ini ditolak karena berpengaruh positif. Kemudian untuk leverage ini dia berpengaruh negatif. Kemudian ini untuk analisis pengaruhnya, Pak, dari pertama itu kepemilikan manajerial. Di sini saya juga cantumkan hasil-hasil penelitian dari temuan sebelumnya. Di sini untuk persamaan penelitian 1 yaitu tidak tid tidak berpengaruh, ini didukung dari penelitian Indarti
tahun 2021, kemudian untuk persamaan penelitian 2 ini didukung dengan penelitian Hanafi dan Breliastiti 2016. Kemudian ini sesuai dengan teori yang ada pada bab sebelumnya. Kemudian untuk kepemilikan institusional didukung dengan jurnal Indarti pada tahun 2021 pada persamaan penelitian 1 dan pada persamaan penelitian 2 ini didukung pada jurnal Radivan dan Yuyeta serta Helena dan Saifi. Kemudian untuk selanjutnya ini pengaruh Dewan Komisaris Independen. Keduanya sama, baik persamaan penelitian 1 dan 2 sama-sama memiliki pengaruh negatif yang didukung oleh jurnal Helena dan Saifi serta Indarti pada tahun 2021, Pak. Kemudian selanjutnya itu pengaruh jumlah Dewan Direksi. Ini pada persamaan penelitian 1 berpengaruh negatif yang selaras dengan penelitian dari Tribodro Astuti serta Harahap pada tahun 2017. Dan untuk persamaan penelitian 2-nya ini selaras dengan penelitian dari Christian M pada tahun 2017. Kemudian untuk pandemi COVID-19 ini dia jadinya tidak berpengaruh dan ini selaras pada teori dari agensi yang menyatakan bahwa manajer akan berusaha sebaik mungkin untuk mengelola sumber daya perusahaan sesuai dengan amanat yang diberikan oleh stakeholder. Kemudian untuk analisis dari pengaruh liquidity, profitability, serta leverage terhadap financial distress ini, likuiditasnya ini sejalan dengan penelitian dari Yudiawati dan Indriani serta Retno dan Wahyu. Kemudian untuk profitabilitas ini untuk persamaan penelitian 1-nya didukung oleh Sutra dan Mais 2019 dan persamaan penelitian 2-nya didukung oleh Asfali 2019 serta Atika tahun 2020. Kemudian untuk pengujian leverage-nya ini yang berpengaruh negatif didukung oleh penelitian dari Widyari et al. 2015 dan Ratna pada tahun 2018. Untuk saya sampai di situ, Pak, bab 4-nya. Untuk implikasi manajerialnya saya masih mau tanya ke Bapak, ini baiknya saya pisah dari setiap variabel atau dijadikan satu paragraf ya, Pak? Bisa setiap variabel. Oh, dipisah aja jadi setiap variabel. Oh iya, baik, Pak. Nah, saya udah Implikasi itu kamu harus tulis implikasi itu dari hasil penelitian kamu tuh. Mm-mm. Apa dampaknya itu terhadap manajemen, misalnya A pengaruh terhadap B, berarti manajemen itu harus bagaimana, ya. Oh iya. Terus Baik. kalau manajemen itu bagaimana, harus misalnya kalau dia A B pengaruh positif, berarti A itu harus seperti apa gitu. Manajemen itu seperti apa, harus seperti apa. Oh, Ya, oh iya. itu implikasi ya. Oh iya, baik, Pak. Sama saya udah nyicil sedikit, ini sih Pak, nyusun bab 5. Kesimpulan itu nanti Iya, cuma hanya sebatas kasarnya doang. Kesimpulan itu jawaban dari permasalahan. Dari hasil ujinya. Iya. Sebenarnya jangan sampai ini sesuai dengan ini, nggak usah. Ya. Oh iya. Nggak usah. Oke, Pak. Singkat aja, hasilnya apa? Misal permasalahanmu apakah ada pengaruh A terhadap B. Misalnya A berpengaruh positif terhadap B, signifikan positif terhadap B, itu aja. Oh ya, baik, Ya. Pak. Kalau namanya kesimpulan kan singkat. Nanti kesimpulan, terus keterbatasan, Iya, saran, dan itu. saran. Ya. Oke. Saran itu nanti keterbatasan. Keterbatasan itu artinya dengan hasilmu seperti ini, apa harus dilakukan oleh, kalau dipakai untuk orang lain, apa harus diperhatikan. Oh iya. Kamu dapat hasilnya A mempengaruhi B. Itu apa harus diperhatikan, apakah kelemahannya apa, kalau dipakai orang lain, jangan dipakai di industri lain, ini industri ini aja gitu. Oke, baik, Pak. Kalau mau dipakai juga harus tambahkan ini karena lemah ini syaratnya apa gitu ya. Oh ya, berarti berhubungan antara keterbatasan dan sarannya ya, Pak? Ada hubungan lah, kalau keterbatasan 3, saran 3 juga. Oh ya, oke, baik, Pak. Saran itu kan dari keterbatasan, kalau nggak ada terbatas ngapain disarankan? Oh iya. Ya? Iya, betul. Dari saya itu aja sih, Pak. Oke, udah.
Kita lanjut Oke. minggu depan ya. Ya. Iya, baik, Pak. Oke, terima Terima banyak. kasih banyak ya, Pak Sparta. Terima kasih, Tri. Silakan. Ya, Pak, saya boleh izin live? Boleh, silakan. Ya, makasih, Pak. Sama-sama. Selamat malam. Malam. Yang berikut siapa lagi itu? Siapa? Cepat dong ya, Saya malam deh jangan Pak, lama-lama. saya Juga izin silakan, share silakan. screen ya Pak. Silakan. Cepat ya. Dong video dibuka dong, kalau Iya. dibuka nggak selain nih. Udah ya Pak. Udah. Saya minggu lalu udah boleh lanjut bab 2 sama Itu Bapak. di apa di Di Zoom Zoom. lagi. Segini cukup Pak. Ya udah. Saya Coba. minggu lalu udah boleh lanjut bab 2 sama Ya, Bapak. terus dosen. Iya. Lalu kamu udah perbaiki belum bab 2 itu? Ini baru nyusun bab 2 Pak. Enggak, bab 1 udah perbaiki belum? Kan hasil perbaiki itu. Sebelum masuk Enggak. bab 2, tinggal itu sudah perbaikannya apa? Sebelum masuk bab 2 aja. Kemarin Bapak cuma bilang boleh lanjut bab 2. Oh, udah, enggak ada hasil perbaiki, enggak ada. Iya. Lanjut ya Pak, ini saya untuk grand teorinya saya pakai teori legitimasi. Enggak ada perbaikannya, Mang. Enggak ada perbaikan kemarin. Iya, Bapak cuma bilang ya udah minggu depan lanjut bab 2 ya gitu. Oh gitu. Jadi enggak kamu perbaiki sama sekali deh. Bab 1 itu enggak ada. Saya suruh perbaiki enggak ada. Enggak. Ya udah. Saya pakai teori legitimasi Pak. Yang pertama, di paragraf pertama saya menceritakan tentang perusahaan harus mendapatkan kepercayaan masyarakat sekitar. Nah, teori legitimasi ini merupakan batasan norma dari nilai sosial dan dengan masyarakat. Teori legitimasi ini merupakan batasan norma dan nilai sosial dengan meyakinkan masyarakat bahwa perusahaan tertentu juga dapat memperhatikan lingkungan. Nah, saya kutip dari Dowling and Weaver, ini yang pencetus teori legitimasi pada tahun 1975, menyatakan bahwa konsep legitimasi penting untuk menganalisis hubungan antara perilaku perusahaan dengan lingkungannya. Nah, adanya kontrak sosial bahwa aktivitas perusahaan dapat diterima oleh masyarakat sekitar, membuat masyarakat sekitar memberikan legitimasinya kepada perusahaan yang ada di lingkungan itu. Legitimasi masyarakat sekitar diperoleh jika aktivitas perusahaan sesuai dengan norma dan nilai masyarakat sekitar. Lalu selanjutnya, dalam teori legitimasi ini dinyatakan bahwa perusahaan harus berusaha memenuhi harapan masyarakat sekitar sehingga perusahaan itu bisa mendapatkan legitimasi dari masyarakat sekitarnya. Mendapatkan legitimasi masyarakat sekitar itu bisa membuat perusahaan itu lebih dipercaya dan perusahaan itu akan lebih mendapat dukungan dari masyarakat sekitarnya. Lalu yang terakhir, hubungannya dengan emisi karbon yang saya jadikan dependen itu salah satu cara untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat sekitar adalah dengan cara pengungkapan emisi karbon, Pak. Dengan pengungkapan emisi karbon, maka nanti menurut masyarakat sekitar tuh jadi informasi perusahaannya dianggap transparan gitu. Jadi masyarakat sekitar percaya bahwa perusahaan ini tuh benar gitu dalam melakukan aktivitasnya. Nah, di sini juga dinyatakan bahwa mendapatkan legitimasi itu dapat mempengaruhi kelangsungan dan keberlanjutan perusahaan. Teori selanjutnya saya pakai stakeholder. Di sini yang pertama saya kutip dari Freeman 1984, pencetus teori stakeholder. Teori stakeholder yang mendasari pertanggungjawaban sosial perusahaan yang dibutuhkan oleh stakeholder dan masyarakat sekitar. Informasi perusahaan itu berhak didapatkan oleh masyarakat sekitar, walaupun informasi itu tidak begitu signifikan terhadap aktivitas lingkungan, terhadap aktivitas masyarakat sekitarnya. Lalu selanjutnya di sini dibahas bahwa dalam teori stakeholder menitik beratkan pada kondisi serta keberadaan perusahaan untuk memberikan manfaat bagi stakeholder. Nah, tekanannya itu dalam kasus ini stakeholder meminta bahwa perusahaan harus mengungkapkan informasi tentang usahanya secara transparan. Maka stakeholder mendorong perusahaan untuk mengungkapkan emisi karbonnya agar semua informasi
perusahaan tersebut transparan. Lalu selanjutnya ada asumsi dari teori stakeholder bahwa perusahaan melakukan carbon emission disclosure atau pengungkapan emisi karbon untuk meminimalkan tekanan dari stakeholder. Jadi kan sebelumnya dibilang bahwa stakeholder itu menekan perusahaan supaya mengungkapkan informasi secara transparan. Nah, di sini dibahas bahwa perusahaan melakukan carbon emission disclosure itu untuk meminimalkan tekanan dari stakeholder. Dan perusahaan yang melakukan pengungkapan emisi karbon juga mendapatkan citra yang baik atau citra yang positif di mata lingkungan sekitarnya. Selanjutnya saya mulai teori untuk variabelnya Pak. Yang pertama variabel independennya yaitu carbon emission disclosure. Pertama saya bahas definisi dari emisi karbon. Emisi karbon merupakan gas karbon dioksida yang dianggap berbahaya bagi lingkungan sekitar. Nah, salah satu penyebab dari emisi karbon ini adalah aktivitas manusia dan perusahaan, sehingga perusahaan itu termasuk menjadi penyumbang emisi karbon, di mana emisi karbon ini akan berpengaruh kepada perubahan iklim. Nah, pengungkapan emisi karbon ini merupakan salah satu langkah yang dapat diambil oleh perusahaan untuk berkontribusi dalam pengurangan emisi karbonnya sendiri. Lalu di dalam pengungkapan itu terdapat dua kategori, yaitu pengungkapan wajib atau mandatory disclosure. Yang kedua ada pengungkapan sukarela. Untuk dependen saya, yaitu carbon emission disclosure itu termasuk voluntary disclosure. Voluntary disclosure adalah pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan dari apa yang diwajibkan oleh standar akuntansi yang berlaku dari peraturan badan pengawas. Contoh pengungkapan sukarela adalah pengungkapan lingkungan, pengungkapan emisi karbon, dan lain sebagainya. Nah, di Indonesia ini pengungkapan emisi karbon termasuk ke dalam pengungkapan sukarela. Terus selanjutnya saya bahas tentang definisi dari carbon emission disclosure-nya sendiri. Carbon emission disclosure atau pengungkapan emisi karbon merupakan salah satu bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan dalam rangka mendukung upaya pemerintah dalam pengurangan emisi karbon dan mengurangi kerusakan akibat emisi karbon dari aktivitas perusahaan. Pengungkapan emisi karbon ini merupakan salah satu upaya untuk mendukung penurunan emisi karbon sebagai pertanggungjawaban moral dan sosial perusahaan terhadap masyarakat. Informasi tentang emisi karbon ini juga dibutuhkan oleh stakeholder untuk memantau resiko bisnis yang terkait dengan perubahan iklim dan membantu pengambilan keputusan usaha mereka. Untuk pengukuran emisi karbonnya, nanti saya pakai Global Reporting Initiative atau GRI 350 2016, Pak, ini yang terbaru, dengan 7 pengungkapan spesifik. Yang pertama, itu emisi GRK cakupan 1 atau langsung. Di sini tentang emisi GRK cakupan 1 meliputi tapi tidak terbatas pada karbon dioksida dari konsumsi bahan bakar. Emisi GRK cakupan 1 langsung berasal dari beberapa sumber yang dimiliki perusahaan, yang dimiliki atau dikendalikan sebuah organisasi. Pengungkapan yang kedua, item yang kedua itu emisi karbon dioksida dari pembangkitan listrik yang dibeli atau diperoleh, pemanasan pendinginan, dan uap yang dikonsumsi oleh sebuah organisasi. Item yang ketiga yang diungkap yaitu emisi GRK tidak langsung lainnya. Adalah konsekuensi dari kegiatan organisasi tapi muncul dari sumber yang tidak dimiliki atau dikendalikan organisasi. Item yang keempat ada intensitas emisi GRK, yaitu intensitas kategori ini diberikan untuk produksi, layanan, dan penjualan. Item yang kelima ada pengurangan emisi GRK. Kategori ini memprioritaskan mengungkapkan inisiatif pengurangan yang dilaksanakan dalam periode pelaporan dan yang memiliki potensi untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengurangan. Pengungkapan yang keenam itu emisi zat perusak ozon atau ODS. Kategori ini bertujuan untuk mengukur produksi, impor, dan ekspor ODS untuk menunjukkan kepatuhan organisasi terhadap undang-undang. Yang ketujuh ada nitrogen oksida atau NOx, sulfur oksida, dan emisi udara signifikan lainnya.
Kategori ini mengukur emisi udara yang signifikan serta kategori standar lainnya dari emisi udara yang diidentifikasikan dalam peraturan-peraturan terkait. Di sini kita masuk ke teori untuk independennya. Yang pertama saya pakai capital expenditure dari Horngren et al. Tahun 2010 menyebutkan bahwa capital expenditure adalah pengeluaran yang meningkatkan kapasitas atau efisiensi aset atau yang memperpanjang masa manfaat. Capital expenditure atau belanja modal ini pada aset tetap merupakan aktivitas sebuah perusahaan pada bidang sosial, lingkungan dalam rangka peremajaan aset tetap. Capital expenditure yang akan dipakai di sini berhubungan dengan aset tetap. Dalam PSAK 16 paragraf 6 didefinisikan sebagai aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk direntalkan kepada pihak lain untuk tujuan administratif dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari 1 tahun. Aset yang dikelola dengan baik menandakan ekonomi perusahaan yang terjamin. Selanjutnya saya bahas tentang hubungan capital expenditure terhadap emisi karbonnya. Capital expenditure perusahaan berdampak pada emisi karbon. Jadi semakin tinggi capital expenditure-nya, maka aktivitas perusahaan kan semakin tinggi. Nah, dari aktivitas perusahaan yang semakin tinggi itu akan menghasilkan lebih banyak emisi karbon. Jadi secara nggak langsung, capital expenditure yang tinggi akan menghasilkan emisi karbon yang tinggi. Lalu selanjutnya, saya juga bahas bahwa capital expenditure yang tinggi menyebabkan emisi karbon yang tinggi. Namun kalau ada penelitian bahwa aset tetap yang baru bisa menghasilkan lebih rendah emisi karbon karena bisa menghasilkan emisi karbon yang lebih rendah dan lebih ramah lingkungan karena aktivitasnya tuh baru dimulai gitu. Jadi si aset tetapnya masih ringan usahanya gitu. Terus selanjutnya di sini diungkapkan bahwa perusahaan dengan capital expenditure yang lebih besar untuk inovasi dan peralatan yang lebih baru memiliki peluang yang juga lebih besar untuk melakukan pengungkapan emisi karbon. Dari teori legitimasi, hubungan antara capital expenditure dengan pengungkapan emisi karbon. Jika suatu perusahaan memiliki capital expenditure yang tinggi, maka dia mendapat tekanan sosial dari masyarakat untuk meminta pengungkapan pembiayaan terkait lingkungan akan meningkat, sehingga perlu dilakukan pengungkapan sebagai bentuk legitimasi perusahaan. Lalu X2-nya saya pakai corporate governance atau tata kelola. Di sini ada definisinya merupakan sebuah mekanisme untuk mengkoordinasikan hubungan antara pemegang kepentingan dan untuk memastikan pengendalian pada arah yang strategik dan kinerja perusahaan. Nah, peran utama dari corporate governance adalah memantau keputusan manajemen termasuk keputusan untuk berinvestasi. Untuk penelitian ini, saya corporate governance-nya hanya pakai Dewan Komisaris Independen aja. Nah, untuk kita masuk ke Dewan Komisaris Independennya, dari OJK mendefinisikan Dewan Komisaris Independen sebagai anggota Dewan Komisaris yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham, anggota direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya, dan atau anggota pengawas syariah, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan atau hubungan keluarga dengan pemegang saham, anggota direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya, dan atau anggota Dewan Pengawas Syariah atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen. Fungsi dari Dewan Komisaris sendiri ini untuk melindungi dan mengawasi pihak-pihak dari luar manajemen, menjadi penengah dalam perselisihan yang terjadi di antara manajer internal dan memberikan nasihat kepada manajemen serta mengawasi kebijakan manajemen. Selanjutnya, keberadaan Dewan Komisaris Independen ini diharapkan menjadi wakil bagi para stakeholder, karena stakeholder kan nggak punya posisi yang tetap di dalam perusahaan, makanya dia mempercayakan kepada Dewan Komisaris Independen supaya setiap saran-saran dari stakeholder itu disampaikan ke dalam perusahaan gitu.
Terus hubungannya, saya membahas dengan hubungannya dengan teori stakeholder, menunjukkan bahwa adanya Dewan Komisaris Independen yang lebih besar berhubungan dengan pelaporan yang lebih terpercaya, karena Dewan Komisaris Independen itu kan orang luar, jadi dia kemungkinan besar eh, nggak akan ikut campur dalam manipulasi dalam manipulasi laporan-laporan yang dibuat oleh perusahaannya gitu, Pak. Dan komisaris juga independen juga mendukung proses akuntabilitas yang objektif untuk meningkatkan kualitas pelaporan perusahaan dan tingkat transparansi lingkungan yang tinggi. Selanjutnya di sini teori-teori untuk paragraf variabel kontrolnya. Yang pertama saya pakai profitabilitas. Definisi profitabilitas saya ambil dari KISO, alat untuk mengukur tingkat keberhasilan maupun kegagalan suatu perusahaan departemen pada periode waktu tertentu disebut dengan profitabilitas. Profitabilitas juga dapat memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Lalu di sini dinyatakan bahwa perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi lebih cenderung akan mengungkapkan informasi sosial yang dilakukan oleh perusahaan. Sedangkan perusahaan dengan kinerja keuangan yang buruk akan cenderung memilih untuk tidak mengungkapkan informasi terkait sosial dan lingkungan dan lebih memperhatikan untuk tujuan keuangannya. Lalu untuk rasio untuk profitabilitas ini akan saya batasi pada ROA, Pak, return on asset. ROA merupakan cerminan kinerja keuangan perusahaan dalam bentuk laba yang diperoleh dengan aset digunakan dalam perusahaan. ROA dihitung dengan membagi laba setelah pajak dan yang didapatkan oleh perusahaan pada periode berjalan dengan total aset yang digunakan oleh perusahaan. Lalu variabel kontrol selanjutnya saya pakai leverage. Di sini leverage juga saya ambil dari KISO untuk definisinya. Leverage merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk bertahan dalam waktu yang lama. Rasio leverage merupakan rasio yang mengukur sejauh mana perusahaan menggunakan pendanaan melalui utang sehingga kemampuan perusahaan dalam mengoptimalkan utang dapat terlihat. Leverage mengukur pada kreditur untuk membiayai aset perusahaan. Di sini juga diungkapkan perusahaan dengan leverage yang rendah dapat diartikan bahwa perusahaan lebih banyak membiayai asetnya dengan modal sendiri. Sehingga perusahaan dengan leverage yang rendah itu cenderung mengungkapkan informasi keuangannya karena mengungkapkan informasi tentang lingkungan. Karena kalau misalkan leverage-nya tinggi, perusahaan itu pasti lebih berfokus untuk melunasi utang-utangnya dulu baru melakukan pengungkapan informasi yang tidak wajib untuk dilakukan. Untuk leverage ini akan saya batasi pada debt to asset ratio atau DAR. DAR ini digunakan untuk menilai banyaknya utang yang digunakan perusahaan untuk membiayai asetnya. DAR dihitung dengan cara membagi utang yang diperoleh oleh perusahaan pada periode berjalan dengan total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Variabel kontrol yang terakhir saya punya ukuran perusahaan, Pak. Rasio besar kecilnya perusahaan yang dinyatakan dengan total aset atau penjualan bersih disebut dengan rasio dengan ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan yang lebih besar akan cenderung lebih memilih untuk mengungkapkan emisi karbonnya. Karena ukuran perusahaan semakin besar, maka aktivitas perusahaan semakin banyak, maka dengan aktivitas perusahaan yang semakin banyak, maka akan menghasilkan lebih banyak emisi karbon. Jadi dia pasti lebih didorong sama lingkungannya untuk mengungkapkan emisi karbonnya. Ukuran perusahaan diukur dengan menggunakan jumlah aset perusahaan, jumlah penjualan, serta jumlah rata-rata penjualan. Namun di penelitian ini saya akan menggunakan jumlah aset perusahaan untuk mengukur ukuran perusahaan. Sekian Pak, saya baru sampai itu bab 2-nya, sisanya saya minggu depan. Nanti sebelum ditunitin dulu ya. Ditunitin? Iya. Oh, baik Pak. Maksimal 30% ya. Oh, di buku panduan 20 Pak. Apa? 20 ya? Iya, di buku panduan. Oh, iya, 20%. Baik Pak. Ya. Buku panduan kapan tuh? Baru? 2015 ya, edisi 4 yang terakhir dibagiin sama Bu Wulan. 2015 itu yang punya saya yang bikin. Iya betul, punya Bapak. Ya, 20% ya, oke. Iya. Ya. Makasih Pak. Oke, teman. Berikut siapa?
Boleh saya, Pak? Ya, silakan. Izin share screen. Ya, silakan. Sudah kelihatan belum, Pak? Eh, ini kamu berapa spasi sini? 2, Pak. Dua. Coba digedein lagi deh. Kak, aku apa ketikannya kiri kanan nggak sesuai. Coba baca lagi Berapa, buku, Pak? buku panduan. Baca dia buku panduan. Kiri kanan Oh, berapa ukuran? oke, Jarak oke, kiri Pak. kanan tuh nggak sesuai itu. Oke, oke, Pak. Ya, nanti cek lagi ya. Oke, siap, Pak. Ya, silakan, Ini, silakan. Pak. Ya, Iya. silakan. Jelaskan. Ini saya baru di bab 1, Pak. Ya. Untuk latar belakang masalahnya di sini ada penerimaan negara itu uang yang masuk ke kas negara. Penerimaan negara sendiri berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, serta penerimaan hibah dari dalam negeri dan luar negeri. Indonesia sendiri menjadikan penerimaan perpajakan sebagai sumber Itu kemarin udah penerimaan. saya cek ya. Kemarin udah. Belum, Pak. Ini saya baru. Oh, baru. Iya, karena Kemarin minggu lalu saya nggak ikut bimbingan. kapan kemarin? Kamu Minggu kamu lalu saya kamu nggak ikut kamu, kamu bimbingan. mahasiswa baru saya, mahasiswa baru bimbingan sama saya. Hari ini pertama. Iya, Hari ini pertama. enggak, maksudnya barengan sama Indri, cuman yang bab satunya saya baru sekarang. Oh, waktu pertama ketemu saya berapa kali ketemu saya kamu? Ini yang Ke- ketiga. Yang pertama apa? Tentang apa saya bahas? Yang pertama tuh yang judul, yang kedua tuh kemarin tuh bab satunya tuh saya keliru, terus dikasih arahan sama Bapak. Oh gitu ya ya ya. Ya, Udah. ya. Udah kamu jelaskan. Oke, di sini di latar belakang masalahnya penerimaan negara itu uang yang masuk ke kas negara. Penerimaan negara berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan Dini, pajak. sorry deh, Ya. itu punya gue ya? Ini punya aku, Nes. Judulnya pengaruh penerimaan cukai hasil Bukan. Itu ada tembakau, file etil alkohol, dan namanya. minuman etil alkohol. Apa belum muncul kali ya punya aku? Ini apa? Kayaknya nggak gerak deh. Nggak gerak. Sebentar. Yuk kamu stop dulu. Kamu stop. Oke, aku stop dulu ya, Pak. Coba saya share lagi. Udah kelihatan belum, Pak? Oh, udah. Udah. Ya, zoom lagi. Judul apa judulnya? Judulnya pengaruh penerimaan cukai hasil tembakau, etil alkohol, dan minuman etil alkohol terhadap penerimaan negara pada masa pandemi COVID-19, Pak. Oh, itu ya. Iya. Di sini latar belakang masalahnya penerimaan negara berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia itu uang yang masuk ke kas negara. Penerimaan negara itu berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, serta penerimaan hibah dari dalam negeri dan luar negeri. Indonesia menjadikan penerimaan perpajakan itu sebagai sumber penerimaan negara yang paling utama. Nah, menurut Peraturan Menteri Keuangan, penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Pajak dalam negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa, dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, cukai, dan pajak lainnya. Sedangkan untuk pajak perdagangan internasional itu penerimaan negara yang berasal dari bea masuk dan pajak atau pungutan ekspor. Salah satu jenis pendapatan negara yang berasal dari penerimaan perpajakan adalah cukai. Hasil penerimaan cukai sendiri diperoleh dari 3 jenis barang, yaitu etil alkohol, minuman mengandung etil alkohol, dan hasil tembakau. Di sini ada saya cantumin tabel 1.1 sumbernya dari laporan kinerja DJBC. Berdasarkan tabel 1.1, cukai menjadi sumber penerimaan negara dengan realisasi terbesar yang diperoleh oleh Kepabeanan dan Cukai. Penerimaan di bidang cukai terus meningkat di setiap tahun, akan tetapi dengan adanya pandemi COVID-19 turut memberi pengaruh terhadap realisasi DJPC yang menyebabkan realisasi penerimaan DJPC pada tahun 2020 itu mengalami penurunan dibandingkan dengan penerimaan di tahun sebelumnya. Pada tahun 2021, realisasi penerimaan DJPC kembali tumbuh. Pertumbuhan realisasi penerimaan bea dan cukai tahun 2021 tidak lepas dari pengaruh efektivitas kebijakan penyesuaian tarif dan fungsi pengawasan. Selain itu, perbaikan kinerja juga terus didorong oleh pertumbuhan produksi, mengingat rendahnya produksi pada awal pandemi COVID-19.
Di sini saya nyantumin juga tabel 1.2, sumbernya masih sama dari laporan kinerja DJBC. Dilihat dari tabel 1.2, penerimaan cukai hasil tembakau tuh dari tahun ke tahun tuh menjadi penyumbang terbesar penerima cukai. Terus setiap tahunnya tuh terus meningkat penerimaannya. Tapi meskipun penerimaannya terus meningkat, pada tahun 2020 tuh pertumbuhannya agak melambat dibandingkan tahun sebelum-sebelumnya. Kenapa melambat? Karena ada pengaruh dari pandemi COVID-19 itu. Sedangkan tahun 2021 kembali tumbuh lagi secara signifikan karena kondisi perekonomian sudah mulai terkendali. Kemudian di sini untuk penerimaan cukai etil alkoholnya pada tahun 2019 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2018, diakibatkan oleh peningkatan pembebasan cukai etil alkohol untuk bahan baku non BKC atau barang kena cukai. Nah, berbanding terbalik nih pada tahun 2020, yaitu pada masa pandemi COVID-19, justru etil alkohol itu mengalami peningkatan karena etil alkohol sendiri itu merupakan bahan dasar dalam produksi hand sanitizer yang permintaannya meningkat seiring adanya anjuran dan pelaksanaan protokol kesehatan untuk selalu menggunakan hand sanitizer. Dan capaiannya pada tahun 2021 mengalami penurunan kembali karena pada tahun 2021 itu hand sanitizer permintaannya sudah menurun mengingat kondisi pandemi COVID-19 yang mulai terkendali. Untuk penerimaan cukai minuman mengandung etil alkohol pada tahun 2018 dan 2019 itu mengalami pertumbuhan di setiap tahunnya dan mulai mengalami penurunan di tahun 2020 pada saat pandemi COVID-19. Hal itu tuh diakibatkan karena adanya realisasi kebijakan PPKM yang sempat menekan produksi MMEA pada tahun 2020 lalu. Juga pada tahun 2020 lalu itu tuh terdapat kebijakan PSBB yang mengharuskan ditutupnya tempat hiburan dan tujuan wisata, serta penurunan jumlah wisatawan mancanegara sehingga berdampak pada penerimaan MMEA. Pada tahun 2021, penerimaan MMEA sudah mulai meningkat karena pandemi COVID-19 sudah mulai mereda. Di sini pada tahun 2019 penerimaan minuman mengandung etil alkohol berpengaruh terhadap penerimaan negara di bidang cukai. Penelitian ini merupakan bentuk replikasi dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Putri Sari pada tahun 2019 tentang analisis penerimaan cukai minuman mengandung etil alkohol terhadap penerimaan negara di bidang cukai pada KPPBC Jakarta. Peneliti menambahkan cukai hasil tembakau dan etil alkohol sebagai variabel bebas. Tahun 2018 sampai dengan 2021 dipilih untuk mengikuti perkembangan pada masa pandemi COVID-19. Dari latar belakang masalah yang sudah peneliti paparkan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul pengaruh penerimaan cukai hasil tembakau, etil alkohol, dan minuman mengandung etil alkohol terhadap penerimaan negara pada masa pandemi COVID-19, guna mengetahui lebih dalam mengenai penerimaan negara dari hasil cukai tersebut. Kemudian di sini ada identifikasi masalahnya, Pak. Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis uraikan di atas, maka masalah yang akan diidentifikasi sebagai berikut. Ada 3. 1, cukai hasil tembakau terus meningkat di setiap tahun. Akan tetapi, pada masa pandemi COVID-19, pertumbuhannya justru melambat. Berbanding terbalik pada masa COVID-19, justru penerimaan cukai etil alkohol malah meningkat dibandingkan sebelum masa pandemi COVID-19. Terus yang ketiga, penerimaan cukai minuman mengandung etil alkohol mengalami penurunan yang akibatnya disebabkan oleh pandemi COVID-19. Di sini untuk perumusan masalahnya ada 3. 1, apakah penerimaan cukai dari hasil tembakau pada masa pandemi COVID-19 mempengaruhi penerimaan negara? 2, apakah penerimaan cukai dari hasil etil alkohol pada masa pandemi COVID-19 mempengaruhi penerimaan negara? 3, apakah penerimaan cukai dari hasil minuman mengandung etil alkohol pada masa pandemi COVID-19 mempengaruhi penerimaan negara? Pembatasan masalahnya, penelitian ini difokuskan pada tahun 2018 sampai 2021 guna mengetahui dampak dari pengaruh penerimaan cukai terhadap penerimaan negara pada masa pandemi COVID-19. Tujuan penelitiannya, 1, ada 3. Yang pertama, untuk mengetahui apakah penerimaan cukai dari hasil tembakau berpengaruh terhadap penerimaan negara pada masa pandemi COVID-19. Yang kedua itu untuk mengetahui apakah penerimaan cukai dari hasil etil alkohol terhadap penerimaan negara pada masa pandemi COVID-19 berpengaruh atau tidak. Terus
Yang ketiga itu untuk mengetahui apakah cukai dari hasil minuman mengandung etil alkohol terhadap penerimaan negara pada masa pandemi COVID-19 itu berpengaruh atau tidak juga. Di sini ada manfaat penelitiannya. Untuk manfaat bagi praktisi di sini, pertama bagi peneliti. Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan mengembangkan wawasan baru mengenai penerimaan negara di bidang cukai. Yang kedua, bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi yang dapat digunakan agar mengetahui penerimaan negara di bidang cukai. Yang kedua, manfaat teoritisnya, peneliti berharap dengan adanya penelitian ini bisa menjadi referensi untuk penelitian lebih lanjut, khususnya mahasiswa yang melakukan penelitian yang sejenis. Di sini ada sistematika penulisan skripsinya. Pertama ada bab 1 pendahuluan, kedua ada bab 2 landasan teori, ketiga ada bab 3 metodologi penelitian, keempat ada bab 4 analisis dan pembahasan masalah, dan terakhir bab 5 kesimpulan dan saran. Begitu Pak, untuk bab 1 saya Pak. Oke, lanjut bab 2 ya. Oke Pak. Ya, Ada ininya nggak Pak ini? nggak ada. Lanjut bab 2 aja ya. Oke, siap Pak. Ya, oke, berikutnya silakan berikutnya. Oke, makasih Pak. Saya izin share screen ya, Pak. Ya, silakan. Apakah sudah terlihat, Pak? Ya. Kemarin kata Bapak udah boleh lanjut bab 2, jadi bab 2 saya untuk landasan teorinya, return saham merupakan hasil yang diperoleh dari kegiatan investasi. Landasan teori ini saya mengenai return saham, tujuan investor menanamkan modalnya pada perusahaan untuk mendapatkan keuntungan atau tingkat pengembalian investasi yang sesuai dengan ekspektasi calon investor. Return saham adalah keuntungan yang diperoleh dari perusahaan, individu, dan instansi dari hasil kebijakan investasi yang dilakukannya. Dalam dunia investasi dikenal dengan adanya hubungan kuat antara risk dan juga return. Jika risiko tinggi, maka return juga akan tinggi. Begitu juga sebaliknya, jika return rendah, maka risiko juga akan rendah. Menurut Fahmi dalam Handayani dan Zulianti 2018. Selanjutnya, grand teorinya, saya menggunakan grand teori sinyal. Secara umum, teori sinyal diartikan sebagai isyarat yang dilakukan oleh perusahaan kepada pihak luar atau investor, Pak. Menurut Brigham dan Holston dalam Dewi Wiratmaja 2017, signal adalah suatu tindakan yang diambil manajemen dalam memberi petunjuk bagi investor tentang bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan. Itu Sinyal yang diberikan dapat dilakukan hari Minggu lalu udah saya periksa bab 1 ini udah. Saya suruh perbaikan. Saya udah presentasi. Iya, Bapak Terus? bilang lanjut bab 2, Pak. Hah? Bab 2, masa bab 1 nggak ada perbaikan? Iya, Bapak cuma bilang Hah? lanjut bab 2, Pak. Bab 2 kamu tuh bikin apa itu? Nggak tahu saya tuh. Bab 2-nya tentang apa? Bab 1 tentang apa bab 1-nya? Bab 1-nya. Saya bacain latar belakangnya lagi apa gimana, Pak? Coba cek kamu sekilas saya bab 1-nya. Untuk judulnya kan pengaruh net profit margin, debt to equity ratio, dan penilaian pasar terhadap return saham pada perusahaan properti dan real estate. Latar belakangnya, Indonesia saat mengalami penurunan ekonomi pandemi COVID-19, tak terkecuali sektor properti juga terkena dampak penurunan. Dampak penurunannya dikarenakan adanya peningkatan kehati-hatian masyarakat dalam melakukan pengeluaran saat pandemi, Pak. Namun adanya penurunan harga properti tidak selalu berdampak buruk. Dilansir dari website IDX Channel, penurunan harga properti dapat menguntungkan bagi sebagian masyarakat yang tetap membutuhkan properti sebagai kebutuhan primer serta banyaknya penawaran suku bunga dan kemudahan transaksi. Cukup banyak menarik minat masyarakat untuk bertransaksi properti. Selanjutnya, sejalan dengan melandainya bertambahnya kasus COVID-19, tren harga properti optimis akan mengalami kenaikan. Dimuat dalam IDX Channel, lini properti saat ini sedikit diuntungkan dengan adanya bunga bank yang menurun dan KPR yang berjangka. Penurunan kasus COVID-19 di tahun 2021 juga dipandang optimis oleh emiten properti yakni PPRO. Adanya capaian positif dan optimis
SPPRO ini dikarenakan perusahaan tengah mengembangkan properti kit di Batang, Pak. Ya. Selanjutnya, Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia juga mengungkapkan ada tren kenaikan penjualan pada properti di kelas menengah selama Agustus sampai Desember 2022 dikarenakan banyak pelanggan di level bawah yang beralih untuk membeli properti kelas menengah. Tak hanya tren kenaikan harga properti, adanya masalah yang hingga saat ini masih diperbincangkan dalam sektor properti dan real estate adalah proyek mangkrak Meikarta yang mengundang pertanyaan masyarakat bagaimana kelanjutan proyek tersebut. Dilansir dari CNBC, Meikarta tersandung korupsi dan menyebabkan perusahaan induknya yaitu LPCK mengalami koreksi harga saham sejak sudah tidak menjadi pemegang saham Meikarta, yaitu sejak 2018 yang dimuat dalam CNBC. Maka proyek Meikarta harus menangani sendiri kasus tersebut. Selanjutnya, Pak, untuk gambar 1.2 saya menambahkan harga saham LPCK sumbernya Google Finance. Pelepasan saham MSU oleh LPCK tahun 2018 membuat harga saham LPCK terus mengalami koreksi hingga 68,95% dalam 5 tahun terakhir yang dimuat dalam CNBC. Dapat dilihat pada gambar, yaitu April 2015 ketika pembangunan proyek Meikarta, harga saham LPCK menanjak hingga 11.000. Lalu setelah April 2015, harga saham langsung bab 2 aja. Langsung bab 2. Bab 2-nya. Ya, bab 2. Bab 2-nya sebenarnya saya belum fix gitu sih, Pak. Saya bacain dulu apa gimana? Masih landasan teori, grand teori, sama pengertian-pengertiannya, Pak. Aku menjelaskan aja lah. Di mana mulai? Oh iya. Untuk bab 2 yang pertama, landasan teorinya, return saham merupakan hasil yang diperoleh dari kegiatan investasi. Tujuan investor menanamkan modalnya pada perusahaan itu untuk mendapatkan keuntungan atau tingkat pengembalian investasi return yang sesuai dengan ekspektasi calon investor. Return saham adalah keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan, individu, dan juga institusi dari hasil kebijakan investasi yang dilakukannya. Dalam dunia investasi dikenal adanya hubungan kuat antara risk dan juga return, yaitu jika resiko tinggi maka return juga akan tinggi, begitu juga sebaliknya. Jika return rendah maka resiko juga akan rendah. Untuk grand teori selanjutnya saya menggunakan teori sinyal. Secara umum teori sinyal diartikan sebagai isyarat yang dilakukan oleh perusahaan atau manajemen kepada pihak luar atau investor. Dalam jurnal Dewi dan Wiratmaja 2017, signal adalah suatu tindakan yang diambil manajemen dalam memberi petunjuk bagi investor tentang bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan. Sinyal yang diberikan dapat dilakukan melalui pengungkapan informasi akuntansi seperti publikasi laporan keuangan. Menurut Dewi dan Wiratmaja tahun 2017, laporan keuangan diaudit terlebih dahulu oleh auditor sebelum dipublikasikan. Cerminan kinerja perusahaan merupakan isi dari laporan keuangan mereka yang dapat menentukan tingkat return yang akan diperoleh oleh investor. Oleh karena itu, manajer berkewajiban memberi sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada para stakeholder-nya. Untuk selanjutnya, Pak, apply teorinya saya pengertian net profit margin beserta rumusnya, debt to equity ratio, dan juga rumusnya yaitu total utang dibagi ekuitas pemegang saham. Dan yang ketiga penilaian pasar yang diproyeksikan dengan earning per share. Untuk rumusnya laba bersih setelah pajak dibagi jumlah saham yang beredar. Return saham. Untuk selanjutnya adalah rumus return saham, harga saham dikurangi harga saham periode sebelumnya dibagi dengan harga saham periode sebelumnya. Untuk kerangka penelitiannya, net profit margin, debt to equity ratio, dan penilaian pasar semuanya berpengaruh positif terhadap return saham. Untuk hipotesisnya, pengaruh net profit margin terhadap return saham. Belum lengkap kamu ya, nanti tambah lagi ya. Ya. Iya, Pak. Berarti tambahin lagi aja, Pak. Ada lagi nggak, Pak, yang mesti di... Iya, masih banyak dia. Ya, itu ya. Bab 2-nya, Pak. Iya, bab 2 ya. Bab 1-nya berarti udah oke, Pak? Udah. Bab 2-nya kamu perlu gitu. Ya. Ya, oke, Pak. Jangan nyontek ya. Kamu nanti ketahuan di apa. Donetin.
Itu nanti ya. Oke, Pak. Ya, Jadi saya tambahin dulu ya, Pak. ya gue perbaiki deh. Ya, Ya, makasih, berikutnya Pak. siapa lagi? Cuma kalau bahasa sih dibaca, jangan dibacakan. Siapa lagi itu? Si Agnes, Semusir. Agnes. Pak. Oke, saya izin jelasin ya, Pak. Ini kamu nih apa 1,5 spasi ya? Bukan, Pak. Saya pengaruh leverage sama likuiditas, Pak, Kan kamu terhadap nilai. ngetiknya itu 1,5 spasi. Oh iya, Pak, nanti saya benerin, Pak. Dua-dua coba lu sekarang benerin. Terus kiri kanan juga belum sesuai dengan format standar nih. Jarak kiri kanan. Jarak kiri kanan Iya, belum. Pak. Jadi dengan 2 spasi dulu. Jarak kiri kanan juga belum sesuai itu. Nggak ada buku panduannya. Pak, ini punya Agnes yang share screen-nya saya. Tadi saya coba mau edit, nggak bisa diedit filenya Pak di saya. Terus ini gimana sih? Iya, mau saya spasinya mau jadiin 2 tuh nggak bisa, Pak. Nggak bisa Kenapa? keedit di saya. Kenapa nggak bisa? Filenya nggak tahu, Pak. Filenya bisa kebuka. Tapi pas mau diedit kok nggak bisa ya? Berarti kamu copy file di internet boleh itu? Nggak bisa, Pak. Kamu ngambil internet ya? Enggak, ini punya Agnes. Share screen-nya di saya kayaknya beda Windows-nya deh. Makanya nggak bisa. Maksudnya nggak ngerti sih. Maksudnya apa nih? Ini Windows-nya Windows 11, Pak. Maka Kakak- mau diedit nggak bisa. di Kamu ngetik itu siapa ngetik nih? Laptop saya kalau share screen dia suka ngehang, Pak. Makanya saya minta tolong ke Dini, Pak. Suka apa? Suka ngehang, Pak. Tiba-tiba stuck gitu, Pak. Jadi saya minta tolong ke Dini, Pak. Ini yang presentasi si Dini nih. Enggak, Pak. Saya yang presentasi. Saya cuma numpang share screen, Pak. Saya belum sempat benerin laptopnya, Pak. Soalnya udah janjian sih sama orangnya, Pak. Enggak, ini kamu pakai laptop si Dini. Enggak, Pak. Saya numpang share screen doang, Pak. Tadi saya kirim lewat WhatsApp filenya, Pak. Berarti yang ditampilkan si Dini nih. Kenapa, Pak? Yang menayangkan si Dini nih, yang menayangkan. Iya, Pak. Nah, suruh Dini jadi 2 spasi, suruh dia jadi 2 spasian. Suruh dia 2 spasi, mana si Dini itu? Iya, saya, Pak. Kamu 2 spasian coba. Ini Gimana? udah nggak bisa Gimana? keklik, Pak. Nggak bisa Gimana ke-edit. nih? Aduh, harusnya kamu sini dong. Kalau rubah-rubah nggak bisa dong. Kalau suruh rubah nggak bisa tuh. Mana caranya? Aduh, gimana ya ini? Iya. Nggak ke ini filenya di saya. Mungkin karena beda ini kali ya, Pak ya. Ya maksudnya si Agnes itu kamu jangan gini. Nanti kan kamu koleksi-koleksi kan nggak bisa kamu rubah-rubah. Gimana caranya? Iya, Pak. Besok deh, Pak, langsung saya benerin, Pak. Tadi saya terakhir coba mau share screen langsung hang, Pak. Iya, ya, yang kalau persiapan skripsi itu harus benar lah ya. Jangan itu Iya, ini iya, Pak. habisin waktu nih, buang waktu nih ya. Iya, baik, Pak. Saya nggak bisa baca nih. Kalau 1,5 spasi nggak bisa baca sih. Spasi itu lebih gampang bacanya. Ini juga kamu ketikannya udah nggak benar juga nih ya. Tuh, kamu jelasin apa tuh? Ini pertama itu apa tuh? Kamu judulnya apa? Judulnya apa? Saya judulnya itu, Pak, pengaruh leverage dan likuiditas terhadap kinerja perusahaan manufaktur, Pak. Periode 2019 sampai 2022. Itu prodi 2022 kemana tuh? Iya, Pak. Kemarin Bapak bilang harus sampai 2022. Iya, judul prodi 2022 setahun mesti itu. Lihat judulmu. Judulmu lihat tuh. Judul coba lihat prodi 2022 emang setahun kamu bikin. Oh, enggak, Pak. Tadi saya, salah kirim lagi, Dim. Di saya tadi udah saya benerin, Pak. Tapi kayak saya salah kirim file ke Dini, Pak. Sebentar saya kirim yang baru, Pak. Ya gimana tuh? Aduh, kalau komputer pakai sendiri aja. Bisa kamu koreksi itu. Ini gimana koreksinya? Kamu nggak bisa koreksi. Kalau berikutnya coba latar belakang itu apa kamu baca?
Kau ke waktu minggu lalu kamu belum bab 1 belum kamu bikin ya? Bab 1 belum kan? Udah Pak, tapi kan Bapak bilang suruh ganti latar belakangnya Pak. Oh ya, suruh ganti apa? Iya katanya gara-gara nabrak. Jadi Nabrak saya maksudnya? Gara nabrak maksudnya? sempat ini Pak, kata Bapak nggak nyambung gitu Pak. Ya enggak nyambungnya apa? Kamu catat nggak? Jadi kemarin kan saya bahasnya ini Pak tentang perusahaan manufaktur, terus tiba-tiba saya langsung masuk ke keuangan Pak. Nabrak, makanya saya udah coba revisi Pak. Nabrak itu maksudnya apa tuh? Nggak ngerti sih nabrak itu apa tuh? Ini boleh Nabrak, saya jelasin yang udah saya revisi nggak Pak? nabrak maksudnya apa tuh? Nabrak itu apa tuh maksudnya? Jadi kemarin kan sempat saya udah bikin Pak, ya kan bab Nah, satunya, terus nah, saya terus jelasin latar salahnya itu, pas saya jelasin semua kata Bapak itu nggak apa sih Pak, nggak nyambung. Saya lagi jelasin tentang perusahaan manufaktur, terus tiba-tiba langsung masuk ke keuangan. Terus Bapak bilang untuk latar belakang masalahnya tolong dibenarin lagi. Gitu Pak. sebenarnya seperti apa? Saya kasih tahu tuh. Ada yang pertama, apa kedua, apa ketiga, kasih tahu gitu kan? Kenapa Pak? Terus kasih tahu latar belakang tuh alinea pertama apa harus kamu sampaikan, kedua apa ada kan gitu? Iya Pak. Ini udah saya coba benerin Ya Pak. apa alinea pertama Boleh. apa harus saya jelaskan? Saya sarankan itu apa? Alinea pertama apa? Alinea kedua apa? Iya kan alinea pertama itu kan tentang latar belakang masalahnya Pak. Sekarang saya ngejelasin tentang pandemi COVID-19 Pak. Jadi Alinea apa pertama itu apa? Ya, alinea pertama itu apa yang harus saya suruh kamu jelaskan? Alinea pertama apa? latar belakang masalahnya Pak? Latar belakang masalah semuanya alinea pertama gimana sih? Latar belakang semuanya itu. Alinea pertama di latar belakang itu apa yang suruh jelaskan kemarin itu? Ingat gak kamu? Ingat nggak? Kamu catat nggak itu kemarin itu? Hah? Si apa? Si Agnes Kayaknya belum deh Pak. belum apa maksudnya? Belum apa maksudnya? Enggak, ini kan saya udah benerin ya Pak. Saya Itu kamu udah benar itu saya suruh alinea pertama itu apa apa yang kamu buat alinea pertama itu saya suruh kemarin itu apa? Alinea kedua apa? Ini kan saya kasih tahu kemarin itu. Alinea pertama gini loh kamu bikin ya, tentang ini, alinea kedua tentang ini, ketiga tentang ini. Ada nggak kemarin saya suruh itu? iya kemarin Bapak kan suruh saya untuk nanya sama yang udah bisa Pak. Nah, Terus terus saya tanya kan ke Fani dan dia juga udah kasih apa sih, suruh baca-baca Pak di repository IBS. ini Ya saya pertama kamu jelaskan apa nih pertama nih? Saya jelasin tentang ini Pak, kondisi perekonomian dunia pada saat Nah, COVID-19. ya terus apa lagi? Ya, jadi kondisi perekonomian dunia ini mengalami perubahan Pak setelah adanya COVID-19, itu mempengaruhi beberapa faktor. Terus apa? Boleh dilanjut Pak? Itu Di, kamu terus saja terus saja. Apa lagi itu? oh, jadi kondisi perekonomian dunia itu mengalami perubahan Pak, karena akibat COVID-19 itu kayak contohnya itu kayak politik dunia, itu revolusi industri itu terganggu Pak karena adanya COVID. Dan itu sangat mempengaruhi kondisi perusahaan-perusahaan di dunia Pak, termasuk Indonesia juga. Itu salah satu dampaknya juga kayak kegagalan perusahaan dalam membayar utangnya atau melunasi utangnya itu kepada krediturnya Pak. Itu sih dipicu karena melemahnya ini ya Pak, ekonomi nasional maupun global. Terus dan kondisi pasar kredit itu semakin ketat Pak, dan anjlok anjlok melemahnya itu perekonomian nasional. Seperti itu Pak, dengan kondisi perusahaan yang mengalami gagal bayar berturut-turut Pak dalam melunasi hutangnya, dimungkinkan itu perusahaan itu mengalami pailit Pak, dikarenakan tingkat utangnya itu semakin tinggi dan tidak mampu untuk melunasinya Pak. Lalu kalau hal itu berlanjut terus-menerus, kondisi COVID-nya itu, para investor dan krediturnya pun lebih berhati-hati banget Pak dalam menyalurkan dana mereka. Karena itu untuk meminimalisir resiko kerugian investasi Pak, dan resiko kredit macet yang akan berdampak juga pada kinerja perusahaannya mereka ya Pak. Karena perusahaan mereka kan juga membutuhkan dana untuk melakukan pengembangan usahanya. Seperti itu Pak. Lalu peranan kredit itu juga cukup dominan Pak dalam suatu negara secara global mendunia itu Pak. Karena mereka sedang berkembang dalam rangka mengembangkan potensi ekonominya yang sudah anjlok karena COVID-19 itu Pak.
Itu karena kejadian COVID-19 itu, para investor dan kreditur juga sangat memperhatikan kondisi finansial leverage dan likuiditasnya, Pak, dalam laporan keuangan di perusahaan. Itu kan financial leverage itu kan menunjukkan penggunaan utang ya, Pak, yang berperan dalam upaya peningkatan kinerja keuangan. Karena dengan financial leverage, perusahaan-perusahaan juga memperoleh sumber dana, Pak. Kayak dia tuh bisa berhutang untuk diputar jadi modalnya lagi, Pak. Dan kita tuh semakin besar utang perusahaan, kita tuh jadi tahu, Pak, bagaimana pengaruh pinjaman itu dalam suatu perusahaan, terus peningkatan kinerja perusahaannya itu bagaimana, itu bisa dilihat dari berapa besarnya hutang yang perusahaan itu ambil, Pak. Lalu identifikasi masalahnya itu, Pak, seperti sudah dijelaskan di atas tentang besarnya pengaruh leverage dan likuiditas, Pak, terhadap kinerja perusahaan. Dan juga histori penelitian sebelumnya juga mempunyai hasil penelitian yang berbeda-beda, Pak, yang tadi sudah saya jelaskan. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk menguji, Pak, menguji dan menganalisa pengaruh leverage dan likuiditas terhadap kinerja perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, Pak. Lalu di sini variabel dependennya itu adalah variabel dependennya adalah kinerja perusahaan, Pak, sedangkan variabel independennya itu adalah leverage dan likuiditas, Pak. Lalu saya di sini ada 2 poin rumusan masalahnya, Pak, dari yang sudah saya jelaskan di atas mengenai COVID-19 itu. Yang pertama itu adalah apakah leverage berpengaruh signifikan terhadap sebuah perusahaan. Lalu yang kedua, apakah likuiditas berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan atau tidak. Lalu di sini saya juga menjelaskan, Pak, tentang tujuan dan manfaatnya. Dan tujuannya itu ada 2 poin, Pak, yaitu untuk mendapatkan bukti empiris mengenai Kamu nggak pengaruh. bergerak alamannya kenapa sih? Nggak bergerak tadi? Kamu bergerak tadi gimana sih? Mana Di tuh? bawah Sampai di mana tadi kamu? Kamu bergerak tuh. tujuan dan manfaat. Itu coba kalau belakang udah berapa linia itu nggak jelas tuh. Jadi linia pertama aja dengan bergerak deh. Oh, Kalau belakang berapa linia tadi itu? Coba baru satu linia aja kamu bergerak. Itu tiba loncat ke manfaat. Gimana tuh? ini Coba saya gimana? alinea apa latar belakang masalahnya? Bukan, kamu latar belakang masalah, kamu tampilanmu cuma linia pertama aja, itu nggak bergerak, itu tiba loncat ke manfaat tuh. Boleh dinaikin sedikit ini ya, diidentifikasi masalahnya. Gimana sih yang presentasi yang menyajikan juga nggak ngantuk orang ini? Siapa tuh si maka tuh risiko kamu besok ke komputermu anu deh perbaiki Ya, deh. ya Pak, besok langsung saya Parah perbaiki. nih, parah nih. Kamu ngomong dia nggak digerak-gerakinnya, nggak ngantuk deh tuh. Siapa tuh nggak kamu siapa si Indri? Indri ya, siapa? Ini Pak, Indri. ini. Dini nggak itu nggak digerakinnya. Kamu sibuk aja ngomong, nggak jelas tuh mana tuh. Coba ada ke atas lagi, ke atas lagi, ke atas lagi, ke atas tuh. Terus, nah, baru dua linia, latar belakang cuma 2 linia doang. Mana tuh? Nggak jelas. Masih kurang ya Pak, 2 linia. Ah, makanya kamu tuh nggak kasih tahu, nggak jelas tuh. Masa 2 linia aja. Pertama kamu ceritakan makro, kemudian kamu ceritakan Saya, Pak. parah itu. Coba kau belajar lagi itu, masa 2 linia aja belum tercapai itu ya. Bapak, misalkan kalau saya udah coba revisi nih Pak semuanya, kalau selain hari Rabu saya kirim personal ke Bapak, boleh nggak Pak? Jangan dikirim langsung sini aja, nggak usah baca dikirim. Apa yang dikirim? Jadi setiap hari Rabu aja ya Pak? Ya. Oke Pak, ntar Rabu depan saya maksimalin lagi Pak. Coba ulang-ulang, malas juga mau ulang-ulang. Kalau saya kasih tahu kamu catat sih. Ya. Cuman kamu nggak ngerti juga apa semuanya. Nggak sampai kamu apa yang maksud saya itu. Judul, coba. Judul nih, dependen variabelmu apa dependennya? Kenapa Pak? Dependenmu apa dependennya? Dependennya itu kinerja perusahaan Pak. Kerja perusahaan. Nah, kamu cerita kerja industrinya apa industrinya? Industrinya manufaktur Pak. Manufaktur. Pertama kamu cerita dulu tentang kondisi pasar modal, kemudian kondisi manufaktur
industri manufaktur seperti apa, makro. Industri manufaktur sama pasar modal itu diceritakan. Dan linia kedua, catat dong, catat, oi. Ini saya catat, Pak. Linia kedua, kamu ceritakan, kamu kasih data mengenai kinerja perusahaan manufaktur dari tahun 2018 sampai 2022. Ini kinerjanya. Ya. Terus linia ketiga, foto-foto apanya mempengaruhi kinerja perusahaan itu. Kenapa Pak? Maaf, putus, Pak. Kamu jelas kamu Alinea. putus. Kamu sinyal kamu kali itu. Sinyal Ini tadi kamu kali alinea. itu. Kenapa? Maaf, Pak. Sinyal kamu nggak jelas tuh gimana tuh. Ya. Tadi kan alinea pertamanya kan tentang pasar modal, Pak, dan kondisi manufakturnya. Lalu alinea keduanya itu kasih data kinerja perusahaan manufaktur dari 2018 sampai 2022. Dan yang ketiga kamu ceritakan faktor-faktor apa yang mempengaruhi kinerja keuangan itu apa saja faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan. Secara umum apa? Ceritakanlah, kutip beberapa sumber. Oke, kinerja. Ngerti nggak? Iya, Pak. Udah saya catat, Pak. Dan yang keempat nanti kamu lihat yang kamu lihat itu apa? Faktor mana kamu lihat leverage dan likuiditas kan? Apalagi itu? Masa dua itu aja. Masa dua variabel kontrolnya apa? Masa dua itu aja kamu bikin? Kan banyak itu faktor pengaruhnya. Iya, Pak. Baik, saya... Kontrolnya apa? Ya, kenapa Iya, kau Pak. pilih? Kenapa kau pilih itu? Itu ini berapa tuh? Ini keempat tuh. Ini keempat deh. Iya, Pak. Alinea keempat, Pak. Ini kelima kamu ceritakan hasil empirik, hasil penelitian sebelumnya. Hasil penelitian. Ya, Ya singkat-singkat aja penelitian sebelumnya terhadap misalnya efek terhadap kinerja, likuiditas terhadap kinerja, linia berikutnya likuiditas terhadap kinerja. Masing-masing itu satu linia itu. Linia berapa tuh? 567, 56 tuh. Linia berikutnya kamu ceritakan eh, kenapa kamu pilih judul itu, kenapa kamu tertarik melakukan penelitian ini. Linia berikutnya ceritakan apa manfaat penelitianmu, kontribusinya apa, manfaat kontribusinya apa, kontribusi penelitianmu apa nanti, apa keterbaruan penelitianmu. Itu ya. Halo, oke, baik, Pak. udah kamu pergi besok minggu depan ya. Oke, baik, Pak. Terima kasih, Cuma Pak. komputernya coba diperbaiki komputernya. Besok jangan pakai komputer temanmu lagi. Iya, Pak. Tadi soalnya kan tanggal merah, Pak. Saya tadi udah niat, Pak. Pagi ke sana tapi tutup. Bukan Jadi, itu urusan kamu deh. Mau apa ya? Berarti kamu komputermu ada ya. iya, iya, baik, Pak. Urusan kamu tuh mau tutup mau enggak ya. Kamu urus aja lah ya. Iya, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, ya harus cepat ya. Ini Baik, Pak. gimana kamu suruh temanmu enggak gerak-gerakinnya. Udah, apa lagi mau tanya? Ada lagi mau tanya enggak? Saya, Pak. Tanya Nanti apa? kan minggu depan saya lanjut bab 2 yang bagian penelitian terdahulu tuh, Pak. Nah, untuk jurnal yang dipakai ada minimalnya nggak, Pak? Misal harus 5 jurnal gitu. Minimal 100 jurnal deh. Oh, Parah. 100. Wah, menanya minimal deh. Banyak-banyaknya lah. Oke, Pak. Ini 10 100 tahun ke jurnal, mau belakang kan 100 ya? jurnal. 10 tahun ke belakang kan ya, Pak? Ya, 10 tahun belakang. Oke, makasih, Pak. Ya, apalagi itu, apalagi mau nanya. Kamu Fani nanya apa, Fani? Pak, video yang kemarin belum diupload di YouTube ya, Pak? Udah, Emang udah ya? udah. Kamu lihat dong. Yang Rabu lalu, Pak. Iya udah. Oh, udah. Nanti saya cek lagi deh. Makasih ya, Pak. Ya, cek lah. Kapan kamu terakhir cek? Hari Jumat, Pak. Coba kapan? Jumat kemarin. Kemarin udah tuh. Oh, udah ya? Nah, Oke. Sabtu dia jangan Sabtu lah. Ya udah lah. Ya, nanti saya cek lagi. Makasih ya, Pak. Masalah sekarang itu kenapa saya nggak bisa segera mengupload? Karena rekaman itu saya nggak bisa record. Yang merecord tuh orang BAK. Bisa minta kadang ntar besok. Kalau lupa. Kalau saya merecord tuh, bukan saya merecord langsung. Ini nggak dikasih saya merecord tuh. Itu akibatnya gini nih.
Kalau sama Riko kan bisa tahu saya kapan yang sama-sama saya tampilkan, sendiri saya tampilkan. Ini Riko itu aja, nggak menampilkan semua peserta di layar itu. Hmm. Kan mereka nggak mau rubah-rubah, biarkan aja sistem mesin yang merecord. Saya minta merecord, mereka nggak ngasih. Mereka terlambat itu. Baik, Pak. Makasih ya, Pak. Ya. Apa lagi ditanyain? Apa lagi? Apa lagi, Fani? Ada lagi apa nih? Sudah cukup, Pak. Ngantuk kamu? Saya juga ngantuk nih. Enggak, Pak. Hmm. Iya, udah malam, Pak. Iya. Siapa lagi nih si Dini ada nanya Dini. Oh, foto lu, foto buka video, foto lu ya, foto lu ya. Buka fotonya si Agnes, buka fotonya Pak Agnes. Oh, saya ada satu lagi, bukan? Berempat cuman. Berlima atau berempat nih? Indri, Pak. Siapa? Berempat, Pak. Oh, berempat ya. Ya, saya hitung ya. Udah berempat doang, Pak. Iya, Pak. Saya hitung ya. Ini kamu kok gelap nih, Agnes? Saya lagi di ini, Pak, di kamar. Soalnya kalau di bawah agak berisik, Pak. Nggak Jadi terlalu kedengeran. yang terang lah, ambil posisi iya, lampu, benar, Pak. lampu Sini di depan. depan, lampu di depan wajahmu, lampu di depannya, biar Iya, terang. nih, Pak. Iya, Pak. Udah terang ya, Pak? Ah, itu terang tuh. Jangan gelap itu kayak di gua Iya, hantu Pak. kamu tuh, kayak di gua hantu aja. Ya, Iya, Pak. saya hitung ya. Iya, Pak. Senyum dong ya. 1, 2, 3. Bentar loh, saya masukin ke grup dulu. Mana grup ini? Bimbingan sore. Udah, coba kamu cek itu. Udah masuk belum? Pak. Masuk, Pak. Udah, Masuk, Pak. udah ya. Udah, Pak. Oke, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih, Bapak. Semua oleh batin ya, sudah puasa ya. Iya, Pak. Ya. Maaf lahir batin ya, Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum, Pak. Udah puasa. Lagi mau lebaran gitu ya.
Jadi sekarang ya, gua belum, gua masih di pagi. OTW Starbucks. Guys, harinya jadi kemarin kita habis dari Starbucks dari langsung pulang dan ya kemudian itu kita lagi di PSBB ketiga pertamanya. Oke, berapa dulu teman-teman? Hi guys, sebelum makan like always, our waffle, mango. Oh, you can make a code, like open it. Oh, but if you want it so bad. For you guys. Kita pertama apa? Cheers. Ya ini ya. Mau lagi. Mau lagi. 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 Mau lagi. Mau lagi. Lagi. Mau lagi. Lagi. Ya. Belum Oke. Guys, try this one. Get this green. This is our favorite. Again, the bun. Oke, teman dulu ya. Oh, you look so good. Cheers. Yeah. Okay, you're done. So, take it back. Take it mine. Okay, nice one, man.